Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmatnya, rahmatnya dan hidayahnya. Alhamdulillah, detik ini kita bisa sama-sama bersilaturahim, berta'aruf dan tentunya bertolabul ilmi dalam rangka syiar Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini. Sholawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah adalah menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh, bagaimana kita bisa meneladani beliau sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai panutan umat Islam sedunia dan umat manusia sedunia, maka perlu saya sampaikan bahwa beliau, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah tokoh besar dalam peradaban dunia ini. Tokoh yang mampu merubah dunia, melakukan revolusi perubahan dari kejahiliaan menjadi akhlakul karimah yang terus sampai saat ini kita perjuangkan tiada henti-hentinya. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada, sebelum juga saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai sosok Nabi dan Rasul. Nah, di samping sisi beliau adalah manusia biasa, namun sisi lain beliau adalah Nabi dan Rasul yang tentunya sebagai Nabi dan Rasul bahkan sudah menjadi keyakinan kita beliau sebagai salah satu dari Rasul, dari Nabi yang termasuk ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam Al-Quran dikatakan demikian. Bersabarlah kalian sebagaimana ya sabarnya para ulul azmi dari para nabi dan rasul. Nah, sebagai nabi dan rasul, sebagai utusan Allah, tentunya beliau memiliki posisi yang sangat luar biasa. Memiliki kemukjizatan, memiliki kelebihan baik di dunia dan di akhirat. Sebagai misalnya, saya sampaikan dalam paparan pada hari ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam kuliah akidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunahad Ilyas, Allah yarham. Dalam kuliah akidah beliau mengatakan banyak kelebihan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Di antaranya beliau memiliki menyampaikan kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar beliau untuk umat manusia yang hingga kini dihafal, dibaca, dipelajari, diartikan, dimaknai dan diterjemahkan dalam kehidupan kita sepanjang masa. Ini adalah mukjizat yang terbesar. Sebagai bukti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bukti bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul adalah bahwa beliau dalam buku yang sudah saya sampaikan di muka, dari jari-jari beliau di antara jari-jari beliau mengeluarkan air yang bisa digunakan untuk berwudu untuk sekian banyak orang, baik kaum muslimin dan muslimat pada waktu itu. Beliau juga punya kelebihan di antaranya di zaman perang Khandaq misalnya. Makanan yang sedikit, yang hanya untuk beberapa orang seyogyanya, tetapi atas izin Allah, tentunya karena beliau Nabi dan Rasul sebagai bukti kemukjizatan beliau
sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, makanan yang sedikit bisa untuk ribuan kaum muslimin, ribuan para tentara pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dan masih banyak juga kelebihan-kelebihan beliau sebagai bukti kerasulan beliau. Ya. Di antara yang bisa saya sebutkan lagi adalah beliau mampu menjadikan, membelah bulan menjadi dua sesuai dengan permintaan kaum Quraisy saat itu. Ya. Dan juga suatu ketika diriwayatkan, dalam buku yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa batu dan pepohonan mengucapkan salam kepada beliau dan itu bisa didengar oleh sahabat-sahabat di sekeliling. Dan suatu ketika makanan yang di hadapan beliau dan para sahabat bisa bertasbih dan itu bisa didengarkan oleh orang sekeliling beliau. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita sampaikan juga bahwa keyakinan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, Rasul yang terakhir. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita semua, maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi beliau ini sebagai penutup para nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis berbagai riwayat dengan berbagai redaksi yang berbeda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Batam TV dimanapun berada. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan ulang dalam paparan pada saat ini dalam rangka syiar Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun ini, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok figur yang populer, baik di dunia dan di akhirat. Bahkan hingga kini, sejak beliau menjadi Nabi dan Rasul, hingga saat ini, atau bahasa sekarang itu beliau sangat viral. Disebut-sebut oleh umatnya dalam setiap sholat, disebut-sebut dalam setiap saat. Jadi ini bagian daripada yang tak terpisahkan daripada bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan dirinya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, dan Al-Quran lebih tegas lagi, wa khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan juga para rasul, maka keyakinan-keyakinan di akhir zaman yang mengatasnamakan dirinya sebagai utusan Allah itu dengan sendirinya tertolak. Dan ternyata memang setelah beliau wafat banyak juga orang-orang yang dirinya mengaku dirinya nabi, sebagai utusan Allah hingga abad modern, banyak di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dengan peringatan syiar Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun ini, setidaknya kita meneguhkan kembali, menguatkan kembali, atas dasar keimanan yang sudah sikoh, yang kuat, keyakinan yang harus dimiliki oleh kita bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada. Nah, setelah kita meyakini dengan berbagai macam akidah, keyakinan-keyakinan yang sudah saya paparkan di atas, di mana kelebihan-kelebihan beliau yang sangat luar biasa, bahkan beliau ini sebagai nabi, dan rasul yang memiliki peran yang sangat luar biasa sebagai pemilik syafaat uzma, syafaat yang besar di hari kiamat kelak, di mana di dalam Al-Quran itu, wa minal laili fatahajjat bihi lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Beliau punya posisi maqama mahmuda. Kenapa? Kelak di hari kiamat itu, ketika umat manusia di seluruh dunia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, ketika dalam kondisi yang tidak nyaman, karena dalam hal ini matahari dalam keadaan diturunkan oleh Allah, bahkan keringat manusia itu kata lukal araku, sehingga keringat manusia itu nisful udhuni, setinggi daripada setengah telinga kita, maka berduyun-duyun
manusia itu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam untuk minta pertolongan, tetapi Nabi Adam tak sanggup. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa juga mengatakan demikian, tidak punya kewenangan untuk otoritas untuk memberikan syafaat. Maka datanglah Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbondong-bondong. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah memberikan syafaat, sehingga maka bainal khalqi, antara seluruh makhluk diberikan syafaat, segera diadakan pengadilan di yaumil akhir. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus juga memberikan syafaat bagi orang-orang yang memang banyak membaca sholawat. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah bersolawat untuk Nabi. Jadi ketika Allah itu bersolawat, berarti Allah itu merahmati. Ketika para malaikat bersolawat, para ulama mengatakan demikian, maka malaikat itu mendoakan Nabi. Begitu juga orang-orang kaum muslimin dan kaum mukminin yang bersolawat, berarti mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya apa? Setinggi-tinggi kita memuliakan Nabi, dengan adanya solawat, maka kita terbentengi daripada kesyirikan. Semulia-mulia kita junjung tinggi Nabi Muhammad SAW, maka dengan adanya sholawat kita terbebas daripada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sholawat itu adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW, bukan menyembah, tapi adalah mendoakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga banyak sholawat-sholawat dalam lebih panjang lagi. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan bahwa dalam berbagai riwayat ya, bahwa siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka sallallahu alaihi biha asron, maka dia Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat daripada yang kita berikan. Bahkan Nabi mengatakan, sebakhil-bakhil manusia ketika dzikir itu disebut namaku ya, maka falan yusolli alayya sholatan, maka tidak bersolawat kepadaku. Jadi ini artinya bahwa ya, Nabi Muhammad SAW ya, dengan sholawat yang sudah Allah syariatkan kepada kita, akan membentengi diri kita daripada memusyrikkan, daripada menyembah Rasul SAW, tapi sebatas mendoakan. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada, jadi yang perlu kita sampaikan di sini penegasan ya, penegasan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul ya. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di situ, saudara-saudara. Ketika kita sudah meyakini, sudah mengimani kenabian dan kerasulan beliau, maka harus ada action di lapangan ya, action di lapangan kita sebagai umat beliau yang di dalam Al-Quran ya sudah ditegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsir, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan selalu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi keyakinan kita ya, dari sisi akidah sudah saya sampaikan di muka secara panjang lebar tadi, harus kita turunkan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak kenabian ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi atau istilahnya adalah bagaimana kita bisa membumikan, bisa mensosialisasikan dan menerapkan nilai-nilai akhlak Nabi ya, nilai-nilai profetik kenabian itu yang di dalam Al-Quran tadi sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita, baik ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita beribadah, dan juga dalam segala aspek kehidupan kita ya. Ketika kita berdagang, maka bagaimana kita memberikan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan begitu juga ketika kita beraktivitas di tempat lain, maka sebagai contoh suri teladan adalah Nabi Muhammad SAW, yang tentunya ini semua dapat kita dapatkan dalam berbagai macam riwayat, dalam cetakan-cetakan buku-buku, bahkan sekarang mudah didapatkan bagaimana perilaku beliau ya, kehidupan beliau dalam rumah tangga, kemudian kehidupan beliau dalam mengatur negara,
begitu juga bagaimana beliau bisa memberikan contoh sebagai Nabi dan Rasul, memberikan beliau dalam berdakwah dan segala aspek kehidupan manusia. Dan tentunya kita sebagai umat beliau, maka kita harus bagaimana semaksimal mungkin menerjemahkan nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian, nilai-nilai akhlakul karimah dalam sendi-sendi kehidupan kita, agar supaya apa? Dalam kehidupan kita selalu diberikan kemampuan, diberikan istiqomah, diberikan kadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat sebaik-baiknya. Karena memang saat ini saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada, butuh aktualisasi nilai-nilai itu. Oleh karena itu, maka yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kita mesti menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, menjadikan beliau sebagai sosok pribadi yang mulia, yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita sebagai umatnya memberikan yang terbaik, bagaimana bisa menerjemahkan nilai-nilai kenabian, nilai-nilai kerasulan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Batam TV dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era media sosial ini, nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian Nabi Muhammad SAW mesti kita laksanakan dan kita terapkan. Di mana di era media sosial banyak hoax, banyak berita-berita bohong yang dimana kita sulit untuk menghindarinya. Bangun tidur, kita buka handphone kita, di situ banyak berita-berita hoax dan sulit kita membedakan mana yang asli dan mana yang tidak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, berhati-hatilah saat ini. Syiar Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tahun ini, di antaranya adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kenabian di dalam era media sosial ini. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh-contoh dalam kehidupannya untuk berhati-hati di dalam menerima informasi, yang oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi di sini Allah sudah memberikan guidance bagi kita untuk selalu bertabayun, check and recheck setiap berita yang kita terima. Kenapa saudara-saudara sekalian? Dan ini perlu kita sampaikan dalam syiar Maulid kali ini di era media sosial ini, karena memang pengaruh berita bohong yang terkadang meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan kita. Dan tanpa sadar sehari-hari kita bersentuhan dengan itu. Maka dari itu, syiar Maulid tahun ini kita sama-sama lah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah di dalam kita bermedia sosial saat ini. Di dalam berkomunikasi, di dalam berinformasi, bercakap-cakap, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, saudara-saudaraku sekalian, syiar Maulid tahun ini saya sampaikan, mari kita sama-sama mengamalkan isi di dalam Islam, bahwa yang kita sampaikan itu adalah qaulan sadida. Apa qaulan sadida? Jadi kata-kata yang baik,
ya, kata-kata yang baik dan juga tepat sasaran, kata-kata yang benar dan juga tepat sasaran. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dengan kita berpegang pada kaidah-kaidah kita dalam bermedia sosial ini, ya, ini sebenarnya ayat ini bisa dalam dunia nyata atau bisa dunia maya juga. Kita menyampaikan sesuatu yang benar dan harus tepat sasaran kepada siapa kita sampaikan. Karena kalau saya melihat ada sebuah riwayat berkaitannya dengan ayat ini dalam bukunya tentang informasi, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab mencontohkan sebuah riwayat suatu ketika Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi mendapatkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bergegas menuju ke pasar untuk menyampaikan kepada khalayak. Nah, kemudian berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, berdiskusilah, maka atas saran sahabat Umar bin Khattab, hadis itu jangan disampaikan ke khalayak umum karena waktu itu umat Islam belum kuat imannya, belum kuat akidahnya, khawatir kalau hanya itu disampaikan maka masyarakat awam hanya mengandalkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak mengamalkan akhlakul karimah, amal soleh dalam kehidupannya. Papa mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah sepakat dengan yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar dan tepat sasaran. Yang kedua, qaulan ma'rufah. Bahasa yang kita sampaikan ini bahasa yang ma'ruf, ya, sesuai dengan konteks di mana kita sampaikan. Jadi baik dalam dunia nyata kita maupun di dunia maya kita, yang kita sampaikan ini dalam rangka menyampaikan, menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagaimana dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan media sosial kita di era saat ini. Maka qaulan ma'rufah, kata-kata yang bijak itu kita kedepankan. Saudara-saudaraku pemirsa Batam TV dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang kita sampaikan kepada masyarakat mestinya qaulan baligh, yakni kata-kata yang sempurna, kalimatnya sempurna. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang sengaja mengedit sebuah video yang panjang disingkat kemudian sengaja diambil yang panas-panas yang membuat konflik. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai prophetic, nilai-nilai kenabian, syiar maulid kita. Ada bagaimana kita terapkan akhlakul karimah di dalam ketika bermedia sosial. Qaulan baligh, menyampaikan sesuatu dengan sempurna sehingga orang tidak akan salah paham, atau jangan sampai dua kelompok besar saling berseberangan, dua kelompok berseberangan sampai juga dua kelompok sama-sama berperang karena kalimat yang tidak sempurna. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa Batam TV dimanapun berada. Berikutnya kaidah dalam bermedia sosial, pesan-pesan syiar maulid tahun ini adalah menyampaikan sesuatu dengan qaulan layyin. Dalam Al-Quran, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika mendakwai, menyampaikan pesan kepada raja saat itu, Raja Fir'aun, ya, maka faqula lahu qaulan layyin, katakan hei Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Nah, ternyata dakwah pun, ya, kita juga harus menyampaikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang lembut, sopan santun kepada siapa. Nah, inilah nilai-nilai prophetic, nilai-nilai kenabian, nilai-nilai akhlakul karimah yang perlu kita kembangkan saat ini. Dalam Al-Quran Allah juga memberikan bimbingan kepada kita. Qaulan maysura. Apa kalimat-kalimat yang kita sampaikan, kalimat yang mudah dipahami, kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh siapapun. Jadi terkadang kita, mohon maaf, menyampaikan sesuatu dengan kalimat-kalimat yang membingungkan. Jangankan orang lain, kadang-kadang yang bicara sendiri pun kadang tidak ngerti makna. Maka dari itu, qaulan maysura dalam kita berkomunikasi, berdakwah, berbicara, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, adalah dengan kalimat yang mudah dipahami oleh siapapun. Jangan karena sulitnya memahami,
kemudian menjadi miskomunikasi. Nah, miskomunikasi, misinformasi, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berikutnya nilai-nilai kenabian, nilai-nilai akhlak yang dikembangkan di dalam media sosial saat ini. Bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu pesan, hendaklah sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, qaulan karim. Apa itu? Kalimat yang mulia. Narasi yang kita bangun, narasi yang baik, narasi yang positif. Nah ini, konteks dalam ayat ini, qaulan karimah ini, dalam ayat ini bahwa ini adalah komunikasi antara seorang anak dengan seorang orang tua, dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dimanapun kondisi kedua orang tuanya, yang terkadang menjadi sering terjadi persoalan, maka apapun ceritanya, sang anak harus dalam berbahasa, bertutur kata, qaulan karimah, dengan bahasa yang mulia. Begitu juga saudara-saudaraku sekalian, ketika kita dalam bermedia sosial, ketika kita sedang berbicara dengan siapapun, maka qaulan karimah ini, yakni dengan kalimat-kalimat yang mulia, ini sangat-sangat diutamakan. Sangat kita junjung tinggi dengan narasi-narasi positif. Jadi apapun yang kita sampaikan, narasi-narasi positif, sehingga ketika positif dari dalam diri kita, saudara-saudaraku sekalian, maka insya Allah keluar energi positif dari kita. Jadi ini pemirsa Batam TV dimanapun berada, jadi pesan-pesan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tahun ini, bagaimana kita bisa merefleksikan, kita bisa menerjemahkan, bisa menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah di dalam kehidupan kita dalam bermedia sosial terutamanya. Karena saat ini saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali dua golongan besar saling berperang. Banyak sekali di antara kita sesama kaum muslimin saling miskomunikasi karena persoalan apa? Persoalan media sosial yang barangkali kita kurang bijak dalam menjalankannya, kurang bijak dalam bermedia sosial. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bagi kita seorang dai, nilai-nilai kenabian yang kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam dakwah di era media sosial kita, mari kita bawa jamaah, kita bawa masyarakat ini dengan konsep-konsep dakwah di dalam Islam yang sudah sangat masuk dalam Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jelas di sini saudara-saudara, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, ataupun kalau diskusi dengan diskusi yang dengan kepala dingin, atau juga dengan contoh suri tauladan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maka dari itu yang perlu saya sampaikan dalam konteks syiar milad, syiar maulid pada tahun ini adalah merefleksikan nilai-nilai kenabian itu. Tadi saya sampaikan ada di dunia maya, di dalam media sosial, yang baik itu mencakup dunia dakwah dan juga dalam konteks berbagai macam kehidupan kita, di mana semua kehidupan kita saat ini saudara-saudaraku sekalian, dengan ada transformasi, perubahan besar dalam berteknologi, informasi dan komunikasi. Nggak kita ngebayangin saudara-saudaraku sekalian, itu perlunya kita tetap mempertahankan nilai-nilai sakralitas kenabian dan juga mempertahankan nilai-nilai uswah hasanah yang termasuk dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam peradaban dunia yang manapun. Kita nggak ngebayangin, saya ulang sekali lagi, bagaimana transformasi sebelum COVID-19. Kita nggak kebayangin bagaimana jejaring sosial sangat luar biasa, transformasi teknologi yang begitu cepat, yang terkadang kita sebagian di antaranya masih tertinggal oleh itu. Maka dari itu, bahwa media sosial ini sebagai semacam pisau, semacam alat, wasilah, itu bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan oleh orang baik, tentunya pisau-pisau yang kita punya kita gunakan untuk ngupas buah-buahan,
sayur-sayuran, tetapi sebaliknya saudara-saudara sekalian, pemirsa Batam TV dimanapun berada, kalau pisau dipegang oleh orang yang tidak benar, bisa digunakan sesuatu yang tidak benar. Maka dari itu, dan masih banyak lagi, bagaimana kita bisa menerjemahkan nilai-nilai kenabian itu, nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara, dalam menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, kepada pemerintah. Tentunya semua diatur dengan rule of the game, aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun berada, pemirsa Batam TV, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ketika kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita, profesi kita, ketika kita berdagang, ya, tentunya bagaimana berdagangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kaidah-kaidah bermuamalah di dalam kehidupan kita dalam dunia perdagangan. Kemudian bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga dalam hidup berumah tangga, berkeluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan, bisa kita lihat dalam sirah-sirahnya, dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, menjadi pemimpin masyarakat yang baik, bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat saat itu. Ya, bagaimana semua suku yang ada di Mekah itu bisa legowo semua menghadapi persoalan, bagaimana beliau mencontohkan itu. Jadi bagaimana beliau berkeluarga, bermasyarakat, dan bagaimana beliau bernegara. Mari saudara-saudara sekalian, melalui syiar Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini, kita sama-sama menerjemahkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian yang mana termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menerjemahkan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrullah wa qarib. Wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.